hafizah ilmu bahwa kita semuanya oleh penglibatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar lebih baik dan diterima dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Syekhul Al-Mukarram Al-Muhtaram Ad-Da'i ila Allah Mujahid fi sabilillah Kiai Haji Ahmad Ridwan wa alaihi fanataqabbal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sayyidul Majlis serta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan juga hasil maksud. Pada hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala besar dan tentunya banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dimudahkan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan pembacaan maulid mudah-mudahan jadi taburan dan curahan rahmat, sehingga apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain, terutama ilmu tauhid, fikih dan akhlak, yang artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala yang besar kan. Tapi yang tidak atau belum ngaji, alhamdulillah, tanpa disadari dia berdosa. Jadi dosa itu bukan karena yang maksiat atau mengerjakan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk meninggalkan yang wajib, terutama ngaji, karena dasar dari segalanya. Apalagi kajian kita ini adalah tauhid ya, dan sebenarnya mah komplit, ada tauhidnya, ada fikihnya dan akhlaknya. Ya, untuk tauhidnya kita tijan, fikihnya kita ya Babul Minannya dah. Walaupun Riyadul Badiyahnya udah tamat tuh ya. Dan untuk akhlaknya Ambiul Gofilin. Nah, baiklah, yang punya dan bawa kitabnya Tijan Daruri dibuka di halaman 6 ya. Pada pekan yang lalu kan baru dibaca dan dibuat dengan Sunda aja ya. Dan kalau Jawa mah, walaupun saya waktu pesantren itu Jawa lugatnya, tapi karena kurang nyambung bagi jamaah, langsung aja ya. Sekarang pakai Indonesianya. Sekali lagi lugat Sunda kemarin udah, bukannya halus, sekarang lugat Indonesianya, dan insya Allah sekaligus penjelasannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi asrari amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Jadi wajib bagi atau pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya wajibnya wajib akli. Ya artinya wajib akli itu perkara yang tidak boleh tidak akan adanya bagi akal. Itu definisi wajib akli. Tapi bagi kita mah tetap wajib syar'i. Artinya kalau kita berusaha untuk memahami melalui pengajian dapat pahala besar. Tapi kalau masa bodoh, malas, gak peduli, alhamdulillah dosa besar juga. Karena ini mah dasar. Apa tuh yang wajib akli bagi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sifat irodah, yang artinya berkehendak. Walaupun ada sebagian kitab yang mengibaratkan dengan masyiah, hanya ada masya Allah deh. Ini artinya apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sifat irodat ini sebagaimana tadi kalau hukum akli kan kebagi tiga ya. Ada wajib akli, ada mustahil akli, ada jaiz akli. Nah di sini sifat juga yang 20 itu kebagi 4. Ada sifat, ada kelompok nafsiyah, ada kelompok salbiyah, ada kelompok ma'ani, dan ada kelompok manawiyah. Kalau salbiyah itu satu, nafsiyah satu ya, itu wujud. Kalau kelompok sifat salbiyah itu dari kidam sampai wahdaniyah. Berapa tuh? Ya, 5 bener kan. Kidam, boko, bukhala, betul hadis, ya mubinafsi, wahdaniyah. Betul 5 ya. Kelompok manawiyah, ma'ani dulu ya. Itu ada 7. Mulai dari kudrat kemarin ya, sampai kalam, termasuk ini irodat. Jadi perinciannya mah kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, dan kalam. Emang apa sih artinya sifat ma'ani itu? Yaitu sifat yang abstrak, yang nyata ya. Jadi konkret lah gitu bahasanya. Itu pengertian dari sifat ma'ani. Nanti apa konsekuensinya atau penjabaran dari ma'ani? Ada sifat manawiyah ya, 7 juga ya. Pokoknya mah kalau ma'aninya kudrat berarti ma'nawiyahnya qadiron gitu ya. Iya, kalau ma'aninya irodat berarti ma'nawiyahnya muridan gitu aja. Nah, jadi karena ini mah sifat ma'ani jadi kudrat. Ini yang kedua kelompok daripada sifat ma'ani. Nah memang apa sih pengertian daripada sifat irodat tersebut? Wahia ya. Sifat irodat sifatun, yaitu sifat qadimun
Yang qadim qaimatun, yang tetap atau berdiri sendiri bizati ta'ala, dengan zatnya. Yukhasisu, yang menentukan biha, dengan sifat iradah, lil mungkini, bagi sesuatu yang mungkin. Jadi pengertian sifat iradah itu adalah suatu sifat yang nyata, karena tadi ma'ani kan ya. Yang kodim itu terdahulu dan gak ada awalnya gitu ya. Yang berdiri pada zatnya, artinya nggak ada sebab yang mengadakan, sebagaimana pada penjelasan qiyamuhu binafsihi itu kan ya. Nah, dengan sifat iradat, Allah ini menentukan sesuatu yang mungkin atau yang jaiz. Nah, di situ bil wujudi, baik itu mewujudkan, ngadain ya, au bil adami, atau meniadakan. Jadi yang mengadakan sesuatu dan meniadakan, itulah Allah dengan sifat iradatnya, kehendaknya. Enggak terinventasi apa? Intervensi dengan yang lain. Nah, begitu juga aubil gina, atau mengadakan kekayaan kepada seseorang, aubil fakri, atau kefakiran. Jadi yang membuat orang kaya atau sebaliknya miskin itu adalah dengan hakikatnya, dengan sifat iradat atau kehendaknya Allah. Walaupun orang itu rajin, kalau memang udah iradatnya Allah miskin, maka sebaliknya walaupun dia malas, kalau mengiradat Allah mah ngayain, bisa jadi segala-galanya udah ada iradat dari Allah, kehendak Allah ya. Punya teman-teman gitu lah, katanya kayak kalau kaya aja, iya malas juga. Terus sebaliknya lagi, wah rajin juga katanya kayak kalau memang miskin aja. Wah itu nanti naudzubillah bisa jadi termasuk Mu'tazilah ya. Iya. Bahkan bisa termasuk nanti golongan Qadariyah atau Jabariyah, naudzubillah. Abil ilmi, atau dengan pengetahuan, au bil jahli, atau dengan kebodohan. Jadi semuanya ya, orang menjadi tahu, pintar, sebaliknya orang itu jadi bodoh padahal rajin belajar, itu memang udah iradat Allah. Dan kadang-kadang ada orangnya yang rajin belajar tapi bebal gitu. Ya belum bisa juga, sekali bisa belum tentu memanfaatkan ya. Tapi ada orangnya memang nggak belajar, apalagi kalau memang dapat ilmu laduni itu langsung bisa. Tapi laduni yang bagus semua dari pengamalan, dan pengamalan itu pasti dasarkan dari ilmu juga. Ada kan hadis ya, man amila bima alima wa rasul bima lam ya'lam. Siapa orang yang ngamalin sesuatu yang mudah dia ketahui, maka pasti Allah mewariskan sesuatu hal yang belum dia ketahui langsung. Makanya kalau kita ngaji dapat amalin, insyaallah nanti ngembang. Termasuk kita kembali mentransfer ke orang lain juga, itu sebagai wujud daripada pengawalan. Jadi jangan sayang-sayang, kan saya
pernah bikin status kalau untuk ilmu atau yang manfaat jangan pelit, jangan sayang-sayang, jangan hitung-hitungan. Ya, kuota atau data gitu. Kadang-kadang kalau buat hal-hal yang itu mau giliran ada yang buat suruh subscribe padahal mah gratis ya. Cuma supaya nggak ketinggalan notifikasi aja gitu. Jadi kalau udah subscribe itu nanti nggak seraka ngirim lagi, udah ada nanti notifikasinya gitu ya. Jika ulama ya Umar paham itu notifikasi subscribe kayak gitu ya, gitu. Nah kan kalau yang belum subscribe nanti perlu dikirim, kalau dikirim kan nggak datang. Kalau udah subscribe gitu ya, itu kan nggak dikirim juga nanti nggak sendirinya, bahkan ada notifikasi gitu ya. Jadi itu semuanya udah ada, jadi udah tahu kan ya, pokoknya mah ila gue rijalik dan yang lainnya pokoknya mah ya, termasuk nih sebagai penjabaran dari yang lainnya seperti tentang ukuran-ukuran apa bentuk pendek atau panjang, itu udah irodat Allah, kehendak Allah. Apa wah panjang pendek lu mau ke situ lagi ya. Iya. Kayak itu sifat tadi kan kalau kaya miskin gitu iya. ya. Itu bisa dirubah nggak begitu tuh? Insya Allah. Ya itu kan pada dasarnya berbicara tentang takdir itu kan ada yang mu'allaq, ada yang mubrom ya. Nah dan juga takdir itu kan yang dasarnya di Lauh Mahfuz itu jauh sebelum kita diciptakan udah ada ketentuannya ya, udah dicatat di Kitabul besar. Nah tapi ternyata ketika kita dikandung itu kan ada istilahnya kesempatan ya, diberikan kesempatan kita untuk meminta di situ, karena kata di situ itu ketika di kandungan usia 4 bulan lebih mulai ditiupkan roh, dan di situ dicatat 4 hal. Satu, rezekinya banyak atau sedikit Allah harap. Kedua, tentang ajalnya ya, panjang atau pendek umurnya. Ketiganya tentang amalnya baik atau buruk. Dan yang keempatnya, apakah dia bakal bahagia atau sebaliknya. Makanya yang bagus itu acara yang walimatul hamil itu sebenarnya yang 4 bulan sebelumnya bahkan. Jadi di situ kita minta ya, yang adu aja udah benar ngarah ke situ udah paham makanya itu. Nah, bagaimana kalau acara walimatul hamil itu 7 bulan? Nggak apa-apa, hitung-hitung doa keselamatan kesananya. Kalau memang ada setiap minggu bahkan setiap hari itu nggak masalah, bagus-bagus aja ya. Ya kita ada nilai sodako dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu deh, udah Allah. Nah, termasuk juga nih yang berkaitan dengan waktu seperti keberadaannya tentang zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Isa, itu semuanya udah irodat atau kehendak Allah. Ya Allah bisa umpamanya Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Isa, tapi karena memang Allah nggak berkehendak, kehendaknya kan jauh gitu ya. Jangankan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu dengan Rasulullah kan udah beda zaman. Bahkan kalau nggak salah 500 tahun kemudian setelah diutus Nabi Isa, bahkan wafat, baru Rasulullah dilahirkan diutus. Makanya pada saat itu ada sejaman patroh itu ya. Jadi paku, nggak ada nabi. Gitu. Nah termasuk nih yang semuanya udah atas dasar ibadat Allah, kehendak Allah, itu seperti umpamanya ya, yang berkaitan dengan tempat seperti umpamanya Allah ada di kota Mekah atau di Taif umpamanya ya, umpamanya gitu ya, itu Taif apa namanya, Allah umpamanya lagi semisal berkaitan dengan tempat seperti keberadaan di kota Mekah atau itu. Jadi sebenarnya Taif itu di Mekah juga sih, tapi jauh. Kalau kayak bahasa ini mah Mekah itu Jakarta, Taif itu Bogor.
Ya sebenarnya bisa aja tuh Allah nyatuin. Ya toib di situ maka di situ. Tapi karena irodat Allah tuh, ya toib. Ya pokoknya kalau kayak kita begini, Jakarta sama Jakarta, Bogor sama Bogor gitu ya. Itu udah irodatnya. Nah, termasuk juga nih yang memang udah berdasarkan irodat atau kehendak Allah, semisal yang berkaitan dengan arah, seperti keberadaan arah timur dan barat. Itu kan beda-beda, timur di mana, barat di mana ya. Padahal mah kalau Allah itu bukan nggak bisa antara timur dan barat disatuin, tapi nggak berkehendak, nggak irodat gitu ya. Makanya itulah dengan sifat irodat Allah itu memang dasarnya Allah sudah menentukan. Ya biasanya sih yang berlawanan gitu ya, khususnya tadi antara keberadaan dan ketiadaan, antara kekayaan dengan kebodohan, antara pengetahuan dan kebodohan. Wadiduha dan lawanan daripada sifat irodat al-karohatu, yaitu sifat karohah atau terpaksa. Jadi lawanan daripada sifat irodat yang artinya tadi kehendak adalah sifat karohat. Karoha itu adalah yang terpaksa. Kalau bahasa internet terintervensi ya, terinfiltrasi gitu. Ya gitu aja pokoknya lah. Iya. Nah jadi ini perlu diketahui ya bahwa yang namanya irodat atau yang tadinya arti pengertiannya kehendak, berkehendak, menurut Ahlus Sunnah sebagaimana yang kita pegang ya, mudah-mudahan kita selalu, itu bukannya sekedar perintah, ridho atau pengetahuan. Jadi itu harus diketahui itu bahwa yang namanya irodat menurut Ahlus Sunnah nih itu bukan hanya perintah, ridho atau pengetahuan. Apa sebabnya? Karena kadang-kadang nih, ini jadi penjabaran dari tadi, irodat itu bukannya perintah, bukannya ridho, bukannya apa tadi? Iya, bukannya pengetahuan. Karena kadang-kadang gini, Allah berkehendak dan ridho. Seperti umpamanya imannya seorang yang Allah ketahui tentang keimanan itu. Contohnya keimanan Abu Bakar itu ya. Nah ini memang Allah udah tahu, Allah ridho, Allah kehendaki, apa namanya? Allah, iya, tahu ya, perintahkan gitu. Karena memang yang namanya keimanan memang suatu hal yang diperintahkan bahkan wajib. Dan pasti itu diperintahkan. Dan juga kalau memang orang itu sudah beriman, pasti Allah ridho ya. Karena memang ketika nih yang berhubungan dengan ilmu Allah dan kehendaknya dengan bukti itu tadi ya, keimanan Abu Bakar pada waktu itu, maka wajib terjadi keimanan itu pada diri Abu Bakar. Dan mustahil sahabat Abu Bakar itu dan mustahil tidak beriman Abu Bakar pada waktu tersebut. Nah ini hal ini disebut dengan mustahil bagi selain Allah. Kalau bagi Allah tadi wajib ya. Jadi emang Abu Bakar itu masanya pada masa itu. Terus memang Allah tahu tuh.
yang namanya keimanan memang Allah perintahkan. Dan karena memang Allah perintahkan, pasti Allah ridho. Nah, itu baru yang paling. Yang kedua nih, kadang-kadang ada Allah berkehendak, tapi tidak memerintahkan dan tidak ridho. Jadi tadi yang berkaitan dengan keimanan Abu Bakar mah gitu ya. Itu memang Allah udah berkehendak, Allah juga tahu, Allah juga ridho gitu ya. Nah, bahkan kalau mau tahu tuh keimanan Abu Bakar dibandingkan seluruh makhluk nih, dikumpulin, ditimbang dengan keimanan Abu Bakar, itu masih beratan imannya. Walaupun orang itu rajin, kalau memang udah iradatnya Allah miskin, maka sebaliknya walaupun dia malas, kalau mengiradat Allah mah ngayain, bisa jadi segala-galanya udah ada iradat dari Allah, kehendak Allah ya. Punya teman-teman gitu lah, katanya kayak kalau kaya aja, iya malas juga. Terus sebaliknya lagi, wah rajin juga katanya kayak kalau memang miskin kesini aja. Wah itu nanti naudzubillah bisa jadi termasuk Mu'tazilah ya. Iya. Bahkan bisa termasuk nanti golongan Qadariyah atau Jabariyah, naudzubillah. Bil ilmi atau dengan pengetahuan, au bil jahli atau dengan kebodohan. Jadi semuanya ya, orang menjadi tahu, pintar, sebaliknya orang itu jadi bodoh padahal rajin belajar, itu memang udah iradat Allah. Dan kadang-kadang ada orangnya yang rajin belajar tapi bebal ini. Ya belum bisa juga, sekali bisa belum tentu memanfaatkan ya. Tapi ada orangnya memang nggak belajar, apalagi kalau memang dapat ilmu laduni itu harus bisa. Tapi laduni yang bagus semua dari pengamalan, dan pengamalan itu pasti dasarkan dari ilmu juga. Ada kan hadis ya, man amila bima alima wa rasul bima lam ya'lam. Siapa orang yang ngamalin sesuatu yang udah dia ketahui, maka pasti Allah mewariskan sesuatu hal yang belum dia ketahui langsung. Makanya kalau kita ngaji dapat amalin, insyaallah nanti ngembang. Termasuk kita kembali mentransfer ke orang lain juga, itu sebagai wujud daripada pengawalan. Jadi jangan sayang-sayang, kan saya pernah bikin status kalau untuk ilmu atau yang manfaat, jangan pelit, jangan sayang-sayang, jangan hitung-hitungan. Kota tuh. Ya, kota atau data gitu. Kadang-kadang kalau buat hal-hal yang itu mau, Aku bisa meledak tarik ada yang buat siapa aja suruh subscribe padahal mah gratis ya. Cuma supaya nggak ketinggalan notifikasi aja gitu. Jadi kalau udah subscribe kan itu nanti nggak seraka ngirim lagi, udah ada nanti notifikasinya gitu ya. Jika ulama ya, Umar kamu itu notifikasi subscribe gitu. Gitu. Nah kan kalian yang belum subscribe nanti perlu dikirim, kalau dikirim kan nggak datang. Kalau udah subscribe gitu ya, itu kan udah dikirim juga nanti nggak sendirinya. Bahkan ada notifikasi gitu ya. Jadi itu semuanya udah ada, jadi udah tahu kan. Ya pokoknya mah ila ghairi jalik dan yang lainnya pokoknya mah. Ya termasuk nih sebagai penjabaran dari yang lainnya seperti tentang ukuran-ukuran, apa bentuk pendek atau panjang, itu udah iradat Allah, kehendak Allah. Apa wah panjang pendek, terima kasih itu lagi. Iya. Kayak itu sifat tadi kan, kalau kaya, miskin gitu. Iya. Itu bisa dirubah nggak begitu? Insya Allah. Ya itu kan pada dasarnya berbicara tentang takdir, itu kan ada yang mu'allaq, ada yang mubrom ya. Nah, dan juga takdir itu kan
yang dasarnya si di Loma Put itu jauh sebelum kita diciptakan udah ada ketentuannya, udah dicatat di Kitabul Besar. Nah, tapi ternyata ketika kita dikandung itu kan ada istilahnya kesempatan ya, diberikan kesempatan kita untuk meminta di situ. Karena kata di situ itu ketika di kandungan usia 4 bulan lebih mulai ditiupkan roh, dan di situ dicatat 4 hal. 1, rezekinya banyak atau sedikit Allah harap. 2, tentang ajalnya ya, panjang atau pendek umurnya. 3, tentang amalnya baik atau buruk. Dan yang ke-4, apakah dia bakal bahagia atau sebaliknya. Makanya yang bagus itu acara yang Walimatul Hamil itu sebenarnya yang 4 bulan sebelumnya bahkan. Jadi di situ kita minta. Ya, jangan doa juga udah benar, ngarah ke situ udah paham makanya itu. Nah, bagaimana kalau acara Walimatul Hamil itu 7 bulan? Nggak bakal. Hitung-hitung doa keselamatan ke sananya. Kalau memang ada, setiap minggu bahkan setiap hari itu nggak masalah, bagus-bagus aja ya. Ya kita ada nilai sodako dan lain sebagainya gitu. Jadi gitu deh. Budaya dari Allah. Termasuk juga nih yang berkaitan dengan waktu seperti keberadaannya tentang zaman Nabi Ibrahim atau zaman Nabi Isa, itu semuanya udah irodat atau kehendak Allah. Ya Allah bisa umpamanya Nabi Ibrahim sejaman dengan Nabi Isa, tapi karena memang Allah nggak berkehendak, kehendaknya kan jauh gitu ya. Jangankan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa itu dengan Rasulullah kan udah beda zaman. Bahkan kalau nggak salah 500 tahun kemudian setelah diutus Nabi Isa, bahkan wafat, baru Rasulullah dilahirkan diutus. Makanya pada saat itu ada sejaman patroh itu ya. Jadi paku, nggak ada Nabi. Gitu. Nah, termasuk nih yang semuanya udah atas dasar ibadat Allah, kehendak Allah, itu seperti umpamanya ya yang berkaitan dengan tempat, seperti umpamanya Allah ada di kota Mekah atau di Taif umpamanya ya, umpamanya gitu ya, itu Taif apa namanya, Allah umpamanya lagi semisal berkaitan dengan tempat seperti keberadaan di kota Mekah atau itu. Jadi sebenarnya Taif itu di Mekah juga sih, tapi jauh. Kalau kayak bahasa ini Mekah itu Jakarta, Taif itu Bogor. Ya sebenarnya bisa aja tuh Allah nyatuin. Ya Taif di situ, Mekah di situ. Tapi karena irodat Allah tuh, ya Taif. Ya pokoknya kalau kayak kita begini, Jakarta sama Jakarta, Bogor sama Bogor gitu ya. Itu udah irodatnya. Nah, termasuk juga nih yang memang udah berdasarkan irodat atau kehendak Allah, semisal yang berkaitan dengan arah, seperti keberadaan arah timur dan barat, itu kan beda-beda, timur di mana, barat di mana ya. Padahal mah kalau Allah itu bukan nggak bisa antara timur dan barat disatuin, tapi nggak berkehendak, nggak irodat gitu ya. Makanya itulah dengan sifat irodat Allah itu memang dasarnya Allah sudah menentukan. Ya biasanya sih yang berlawanan gitu ya, khususnya tadi antara keberadaan dan ketiadaan, antara kekayaan dengan kebodohan, antara pengetahuan dan kebodohan. Wajiduha, dan lawanan daripada sifat irodat al-karohatu, yaitu sifat karohah atau terpaksa. Jadi lawanan daripada sifat irodat yang artinya tadi kehendak adalah sifat karohat. Karoha itu adalah yang terpaksa. Kalau
kalau bahasa indeksnya terintervensi ya, terintervensi gitu. Ya gitu aja pokoknya lah. Iya. Nah jadi ini perlu diketahui ya bahwa yang namanya irodat atau yang tadinya arti pengertiannya berkehendak, menurut Ahlus Sunnah sebagaimana yang kita pegang ya, mudah-mudahan kita selalu itu bukannya sekedar perintah, ridho atau pengetahuan. Jadi itu harus diketahui itu bahwa yang namanya irodat menurut Ahlus Sunnah nih itu bukan hanya perintah, ridho atau pengetahuan. Apa sebabnya? Karena kadang-kadang nih, ini jadi penjabaran dari tadi, irodat itu bukannya perintah, bukannya ridho, bukannya apa tadi? Bukannya pengetahuan. Karena kadang-kadang gini, Allah berkehendak dan ridho. Seperti umpamanya imannya seorang yang Allah ketahui tentang keimanan itu. Contohnya keimanan Abu Bakar itu ya. Nah ini memang Allah udah tahu, Allah ridho, Allah kehendaki, apa namanya? Allah tahu ya, perintahkan gitu. Karena memang yang namanya keimanan memang suatu hal yang diperintahkan bahkan wajib. Dan pasti itu diperintahkan. Dan juga kalau memang orang itu sudah beriman, pasti Allah ridho ya. Karena memang ketika nih yang berhubungan dengan ilmu Allah dan kehendaknya dengan bukti itu tadi ya, keimanan Abu Bakar pada waktu itu maka wajib terjadi keimanan itu pada diri Abu Bakar, dan mustahil sahabat Abu Bakar itu dan mustahil tidak beriman Abu Bakar pada waktu tersebut. Nah ini hal ini disebut dengan mustahil bagi selain Allah. Kalau bagi Allah tadi wajib ya. Jadi emang Abu Bakar itu masanya pada masa itu. Terus memang Allah tahu tuh. Yang namanya keimanan memang Allah perintahkan. Dan karena memang Allah perintahkan, pasti Allah ridho. Nah, itu baru yang paling mantap. Yang kedua nih kadang-kadang ada Allah berkehendak, tapi tidak memerintahkan dan tidak ridho. Jadi tadi yang berkaitan dengan keimanan Abu Bakar mah gitu ya. Itu memang Allah udah berkehendak, Allah juga tahu, Allah juga ridho gitu ya. Nah, bahkan kalau mau tahu tuh keimanan Abu Bakar dibandingkan seluruh makhluk nih dikumpulin, ditimbang dengan keimanan Saudara Abu Bakar itu masih beratan imannya Saudara Abu Bakar biasa gitu. Nah ini sekarang mah Allah tidak berkehendak, tidak merintahkan dan tidak ridho. Seperti mana? Ya, sebaliknya tentang sahabat Abu Bakar nggak beriman. Itu pasti ya. Allah nggak berkehendak. Karena Allah nggak perintahkan, pasti Allah nggak ridho. Nah, nanti ada yang ketiga. Allah berkehendak. Ya Allah berkehendak nih. Tetapi tidak memerintahkan dan tidak ridho. Kudu pekan ya. Allah berkehendak, irodat, tapi nggak ridho, nggak memerintahkan. Seperti apa? Seperti kekufurannya Fir'aun khususnya ya. Dan termasuk perdana menteri saat itu yang namanya Haman.
bahkan saudagar terkaya pada saat itu Korun ya, semua itu di zaman Nabi Musa kan itu Allah berkehendak, makanya wujud ada. Firaun pada saat itu ya kufur sampai ngaku Tuhan, tapi Allah itu nggak merintahkan kan, makanya Allah nggak ridho. Jadi bisa aja walaupun hal itu jelek sehingga Allah nggak merintahkan apalagi ridho, Allah berkehendak bisa jadi nggak ada yang bisa ngalangin gitu ya. Nah, yang keempat nih ada bahasanya Allah memerintahkan dan tidak mengendaki padahal lebih. Tapi karena Allah tidak mengendaki nggak terjadi. Contoh tadi kan mestinya yang Allah kehendaki itu Firaun kan beriman ya, benar nggak? Benar nggak? Sehingga kalau udah beriman Allah ridho. Tapi kan Allah nggak berkehendak, tetap aja. Walaupun katanya kayak Firaun itu sempat dia beriman, tapi karena memang terlambat. Kenapa? Waktu itu beriman sadarnya setelah nyawa itu di tenggorokan. Karena dua hal yang mana taubat seorang, keimanan seorang gak bakal terima. Satu ketika matahari terbit di arah barat, dan yang keduanya ketika nyawa sudah nyampe di tenggorokan. Jadi kesimpulannya ya, nih, Allah memerintahkan kepada mereka tuh, khususnya Firaun dan Haman juga Korun tadi, pada saat Allah tidak menghendaki keimanan itu dari mereka. Nah itu makanya tetap aja nggak bakal beriman gitu walaupun Allah berkehendak. Walaupun Allah itu merintahkan ya, tapi karena nggak berkehendak tetap aja. Nah makanya ini dari sini bisa kita pahami bahwa tidak perlu ditanyakan ya tentang apa yang diperintahkan oleh Allah. Apakah kok Fir'aun nggak bisa beriman? Jangan ditanyanya. Memang itu memang padahal Allah berintahkan yang namanya keimanan, tapi Allah nggak berkehendak. Jangan ditanya ya. Gitu. Jadi juga ya, yang namanya ridho adalah niscaya bagi perintah. Tadi kan setiap perintah pasti Allah ridho. Nah sifat irodat ini berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin, yang potensial. Sama seperti sifat kudrat kemarin ya. Pokoknya sesuatu hal yang mungkin itu biasanya hubungan dengan sifat kudrat. Termasuk kemarin sarang irodat gitu ya. Nah jadi kalau umpamanya yang nggak mungkin mah seperti tadi tuh keimanan Fir'aun nggak bisa ya gitu ya. Nah makanya sifat irodat tidak berhubungan dengan hal-hal yang wajib dan juga hal yang mustahil. Jadi kalau umpamanya bagaimana nih kalau Allah menciptakan Tuhan selain Allah, bisa nggak? Yang ditanyain. Sebab itu mah sesuatu hal yang mustahil kan? Iya. Ya, mustahil kalau umpamanya Allah bukan yang nggak bisa, bisa gitu ya. Tapi nggak berkehendak. Gitu. Nah kalau itu tidak ada yang terjadi di alam dunia ini sesuatu pun dari kebalikan atau daripada kebaikan dan keburukan kecuali semuanya terjadi dengan irodat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tidak sah sesuatu terjadi ini secara terpaksa dari Allah, karena dasarnya Allah itu bersifat irodat dan tidak terinventasi dengan yang lainnya. Iya. Nah makanya sini wajib bagi kita untuk berhadap kepada Allah dengan cara menghubungkan sifat-sifat yang jelek dan buruk ya, tidak menghubungkan sifat-sifat yang jelek dan buruk kepada Allah Ta'ala kecuali dalam makom pembelajaran supaya paham ya. Tapi kalau memang dia udah tinggi tingkatannya, jangan coba-coba sesuatu hal yang jelek itu dihubungkan kepada Allah. Contoh gini ya, babi itu pada dasarnya kan sama ciptaannya. Tapi kalau umpamanya ditanya,
yang menciptakan babi itu siapa? Jangan ngejawabnya Allah menciptakan, nggak boleh. Padahal hakikatnya kan sama, babi juga ciptaan Allah. Tapi ketika ditanya, jangan jawab babi itu, anjing itu ciptaan Allah. Terus gimana jawabnya? Kalau ditanya gitu, ya kan kadang-kadang anak-anak kecil suka kritis ya. Yang jelas, kalau memang hal-hal yang baik, yang mulia, itu boleh langsung dijawab dengan Allah yang menciptakan. Tapi kalau sesuatu yang buruk, jangan. Makanya ketika ditanya yang menciptakan babi, anjing itu siapa, jangan langsung dijawab bahwa yang menciptakan Allah, karena ini sesuatu hal yang hina jelek. Tapi jawablah setiap yang bernyawa itu ciptaan Allah. Paham ya? Jadi jangan langsung babi itu ciptaan Allah, nggak boleh. Anjing itu ciptaan Allah. Kalau mau jawab begitu aja, pokoknya setiap sesuatu yang bernyawa itu ciptaan Allah. Bahkan yang gak bernyawa juga gitu ya, pokoknya seluruh makhluk itu ciptaan Allah. Nah, jadi kesimpulan itu dengan sifat iradat, jangan coba-coba kita menghubungkan sesuatu yang hina kepada Allah gitu ya. Nah, terus wadalilu dan dalil ala zalika atas sifat iradat, anahu itu sesungguhnya Allah laukana, kalau Allah karihan itu terpaksa, lakana maka pasti Allah itu ajizan, lemah. Wa kaunuhu, sedangkan keadaan Allah itu lemah, wa kaunuhu sedangkan keadaan Allah ajizan itu lemah, mu'alam itu mustahil. Jadi gitu ya. Dalil nih, ini khususnya dalil akli, sebab di dalam ilmu tauhid itu ada istilah dalil akli, ada istilah dalil nakli. Kalau akli akal, kalau nakli bisa Al-Qur'an, bisa hadis. Nah, untuk dalil aklinya di sini tentang sifat iradat atau kehendak Allah ya, yaitu kalau Allah itu terpaksa nih, kan tadi wajibnya bagi Allah itu iradat, kuasa, makanya lawanannya kalha, artinya Allah terpaksa. Nah, dalilnya bahwa Allah sifat iradat yang artinya berkehendak, dalil aklinya khususnya ya, itu kalau Allah itu umpamanya terpaksa, ya berarti Allah itu lemah. Sedangkan kalau Allah lemah, itu berarti mustahil, ya, mustahil, nggak mungkin, nggak bakal nerima akal Allah itu lemah. Itu dalil aklinya, yang insya Allah kalau memang akal normal itu mudah untuk mencernanya gitu ya. Nah, sekarang kalau dalil naklinya itu di dalam Al-Quran ada 2 ayat ya. Yang pertama di surat Hud ayat 107, yang keduanya di surat Al-Furuj ayat 16, khususnya di surat Al-Hudnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Artinya terjemahannya Tuhanmu, yang Allah ya, maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Artinya pokoknya mah kalau memang Allah kehendaki nggak ada yang bisa ngelarang. Tapi kalau memang Allah kehendaki, siapapun mau berusaha mau gitu nggak bakal terjadi, nggak bakal ada. Itu aja. Nah, itu dalil naklinya khususnya Al-Quran. Nah, terakhir konsekuensinya nih apa? Setelah kita mengetahui, yakin dan beriman tentang sifat iradatnya Allah, tentang maha berkehendaknya Allah, ini apa? Satu, kita ini harus pandai bersyukur. Dan yang kedua, kita ini harus bisa untuk bersabar. Sebab
di alam dunia ini dalam keseharian kapan di dimanapun itu biasanya nggak luput dari 4 hal mengalami seorang. 1, taat, 2, maksiat, 3, nikmat, 4, musibah. Nah ini kalau nggak pakai ilmu nggak bisa nyikapin, bukannya kebaikan, bukan pahala, malah keburukan dosa. Nah untuk menyikapi taat itu pastinya dengan benar ibadahnya dan ikhlas. Panjang kalau kita nanti tentang amal ini, ada yang istilahnya nggak sah, ada yang sah tapi nggak diterima, ada yang diterima tapi nggak utuh, ada yang utuh, nah, gitu ya. Gitu. Nah untuk menyikapi maksiat itu harus apa? Tobat, betul. Nah tobat itu kan syaratnya ada 3 kalau hakullah ya. Kalau memang itu hakullah ada 3, dia tinggalkan, menyesal dan benar-benar nggak bakal kembali lagi. Kalau hakul adami tambah 1 lagi itu minta halal atau selesaikan gitu ya. Minta halal. Iya. Tuh. Nah yang kalau kita menyikapi tentang diberi nikmat itu harus bersyukur. Itu nikmat tuh digandol Syukur. Nah ketika diberi ujian ya musibah itu harus sabar, itu baru semuanya itu jadi kebaikan, jadi pahala. Tapi kalau nggak didasari dengan ilmu nggak bisa menyikapinya. Umpamanya dia itu ibadat bukannya ikhlas, malah riya dan lain sebagainya, boro-boro pahala yang ada dosa. Ketika dia umpamanya maksiat bukannya tobat, malah dia makin jadi, naudzubillah. Ketika dia itu dapat apa umpamanya nikmat bukannya bersyukur, malah kubur, disiksa. Ketika dia itu umpamanya kena musibah bukannya sabar, malah frustasi, hancur. Bukan stres lagi, malah hancur kan dia. Iya. Itu ya. Nah, makanya ini harus tahu ilmu nih. Bahkan nih yang namanya anugerah Allah sifatnya baik itu tergantung sikap kita nih, tergantung kita mengemasnya gitu. Kalau kita kemas menjadi kebaikan, dikatakan kita diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi jabatan, kita kemas dengan syukur, baru itu jadi nikmat. Jadi anugerah Allah pemberian Allah nih. Kalau kita bisa mengemasnya seperti jabatan, kekayaan, ataupun kesehatan dengan syukur, jadi kebaikan. Tapi kalau nggak bisa kita mengemasnya, padahal kita sudah diberikan kesehatan, kekayaan, jabatan, harta, nggak mau bersyukur, itu jangan coba-coba. Bahkan kalau mau kita sadari nih, orang lebih baik diuji dengan kesusahan daripada keberadaan itu, daripada kekayaan. Apa sebabnya? Kalau diuji dengan kemiskinan, kesusahan, sakit, sadar dia lagi diuji sehingga kembali kepada Allah. Tapi kalau orang itu umpamanya diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan jabatan, itu jarang menyadari itu juga ujian. Bukannya dia bersyukur, malah kadang-kadang kufur. Sedangkan jelas ya di dalam surat Ibrahim, inilah termasuk keuntungan syukur dan sebaliknya kufur nikmat. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, jadi anugerah Allah disyukurin, niscaya aku akan menambah. Nah di sini luar biasa sebenarnya, la azidanakum ini kalau menurut ilmu nahwu ya, udahnya lamnya lam kosam, terus jidan nakumnya mengkafir sakila ya. Ini kalau kayak ini mah
pasti sangat aku tambah. Tapi kalau kalian itu mengingkari atau kufur, hati-hati. Walaupun di sini nggak langsung aku siksa, tapi cuma malu-malukan, siksaku akan sangat pedih. Artinya kalau orang itu kufur bakal disiksa gitu aja. Walaupun Allah nggak langsung, kalau dia kufur nggak kayak tadi kan, kalau kamu bersyukur pasti aku tambah. Terus ketika dia kufur nggak langsung aku siksa, enggak, cuma langsung memberikan warning bahwa siksaku sangat pedih. Artinya tetap aja itu juga sama ancaman. Gitu ya. Jadi itu keutamaan syukur diantaranya. Dan syukur ini kalau menurut Imam Ghazali kebagi 3. Bagi 3. Rada puyeng ya ngaji tauhid ya. Tapi udah tahu nih wajib makan dasar. Ya, ini udah kemana-mana ngaji tauhid juga nih. Syukur ini menurut Imam Ghazali kebagi 3. Ada lewat hati. Jadi kita segala sesuatunya ini harus benar-benar terima, ikhlas, dan kita benar-benar tekadkan untuk ke arah yang baik gitu ya. Kedua, syukur dengan lisan. Lisan itu biasanya dengan alhamdulillah ya, wasyukurillah gitu ya. Kalau hati matanya sedikit banyak terima ya, lapang dada, jangan giliran banyak mah gila. Karena sedikit masih itu namanya belum syukur. Nah yang ketiganya syukur itu dengan organ tubuh, dengan anggota nih. Bisa dengan tangan, dengan kaki. Ya kalau berupa kesehatan, manfaatkan dengan ibadah. Kalau diberikan ilmu, amalkan, sampaikan. Kalau diberikan kekayaan, sedekah. Itu namanya syukur. Proporsional lagi syukur ini. Jadi jangan dia padahal katakanlah pejabat ya, tapi dia mensyukurinya dengan rajin puasa, dengan rajin ibadah, enggak level, itu namanya enggak proporsional. Ya. Jabatan maknanya memanfaatkan untuk benar-benar menerapkan hukum-hukum Allah. Seperti orang kaya umpamanya bersyukurnya dengan umpamanya rajin puasa itu ya, rajin sholat, enggak proporsional, enggak pas. Dulunya orang kaya mah sedekah gitu. Nah makanya Ustaz mah karena adanya ilmu, kalau umpamanya dia ngedit umpamanya harta, ya enggak pas itu juga, walaupun bagus-bagus saja. Karena ada ilmu yang disampaikan. Bahkan ada hadis ya, kalau memang kamu itu punyanya itu harta, sedekah dengan harta. Kalau kamu itu punya tenaga, sedekah dengan tenaga. Bahkan misalnya seandainya kamu punya anak juga, sebagai wujud syukur, sedekah tapi dikain. Nggak bisa, pokoknya begitu aja asal senang. Gitu. Nah terus untuk bersabar juga luar biasa nih ya. Keuntungan sabar banyak di Al-Quran. Itu diantaranya di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya ini bukan firman Allah pasti benarnya, pakai sesungguhnya lagi. Sesungguhnya Allah sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah di sini bukan berarti di situ ada orang sabar, di situ ada Allah, bukan. Sebab logikanya nanti bagaimana kalau orang sabarnya banyak, berarti Allah banyak, bukan gitu ya. Jadi pengertian di sini Allah beserta orang beriman itu pertolongannya. Artinya kalau orang itu sabar, insya Allah dia akan disertai dengan pertolongan Allah. Makanya jangan kita pesimis, jangan umpamanya putus asa dalam keadaan susah. Kalau memang bersabar, insya Allah suatu saat kita akan dirubah. Bahkan dari surat Al-Nasr kan ada ya, innama al-usri yusran. Ya, jadi dibalik kesulitan itu diapit dengan dua kemudahan. Itu ya. Nah terus di dalam surat Al-Imrannya ya, wallahu yuhibbus sabirin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau Allah udah cinta, mensukai, insya Allah tangankan kita minta, nggak dipinta dikasih. Iya, kayak seorang pemuda kalau udah mencintai seorang pemudi, loyal itu yang pelit juga ya.
Makanya jangankan dipinta, nggak dipinta juga, bahkan sengaja pengen apa. Awarin gitu ya. Nah, makanya kita jangan bawanya stres dulu, ini susah amat. Kita justru kudunya, oh berarti saya harus berusaha nih seperti cinta lu bagaimana gitu. Ya kayak pemudanya kan dia berusaha bagaimanapun caranya supaya dapat cinta dari pemudi gitu ya. Kayak gitu aja. Sebab nanti kalau dicinta mah gampang apapun ya. Nah terus bahkan di surat Al-Baqarah nih populer nih, Allah firmankan wa basyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu keuntungannya ya. Nah terus pengertian sabar juga hikmahnya apa nih dari bersyukur, itu di kelanjutan surat Al-Baqarah ayat 156 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang juga sering kita dengar nih, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebagai putra sabar itu diujinya apa? Kehilangan harta kek, kematian kek, ataupun keadaan. Itu pokoknya mah baik musibah itu besar kecil, jangan luput dengan ucapan istirja atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma bukan sebatas kita ngomong doang, baca doang, harus dihayati, harus ngerti. Makanya apa tuh? Innalillahi itu artinya, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya sesungguhnya kami milik Allah dan pasti kembali pada Allah tuh ya. Makanya jangankan harta kita nih, yang lainnya, keluarga kita, diri kita juga, kalau memang Allah udah punya mau mengambil, nggak bisa nolak sedikit pun. Makanya bisa lihat di situ. Nah kalau sudah benar-benar begitu, segala dia itu hadapi musibah baik yang kecil maupun yang besar dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru tuh ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi itulah orang-orang yang peroleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan itulah kalau mau tahu orang-orang yang dapat petunjuk. Nah, jadi dari pastinya sabar. Cuma dalam hadis Nabi nih ya, sabar ini kebagi 3 lagi, sebagaimana tadi syukur. Dicoba ya. Lagi tauhid ngaprak-ngaprak kasih. Sebagaimana syukur tadi, sabar juga sama kebagi 3. 1, sabar daripada maksiat. 2, pertama musibah dulu ya. Jadi ntar biar rangkaiannya pas gitu. 1, sabar dari musibah. Ini umumnya kan ya. 2, sabar daripada maksiat, baru daripada taat dulu. Dan yang ketiga, ini paling berat nih, makanya nanti derajat tertinggi adalah sabar dari maksiat. Jadi sabar itu bagi 3, dari musibah, terus dari taat dan maksiat. Nah keuntungannya nih, kalau sabar daripada musibah, ini umumnya nih, itu diberikan 300 derajat. 1 derajatnya itu jarak sejauh antara langit dan bumi. Seperti gimana yang namanya sabar daripada musibah? Itu tadi. Seperti gimana yang namanya sabar daripada musibah? Itu tadi. Bawahnya diberikan kekurangan harta, diberikan sakit ya, dia sabar tapi tetap berusaha ya, untuk merubahnya ya. Kalau miskin itu berusaha kerja, dagang dan sebagainya ya. Kalau sakit tetap berobat gitu ya, gitu. Nah sabar daripada taat ini itu tadi 300 derajat. 1 derajat itu sejauh antara langit dan bumi ya. Itu kalau dalam riwayat perjalanan 500 tahun nanti. 500 tahun perjalanan. Keuntungan daripada sabar
pengertian dan keuntungan dari sabar taat gini. Jadi kita kalau umpamanya lagi taat, lagi ibadah nih, jangan buru-buru pengen udahan. Ya, itu sabar baru. Ngaji nih, mau berapa lama kayak biarin. Itu baru namanya sabar ketika taat. Ini kadang-kadang ada kalau giliran ngaji mah ibadah makanya kayak buru-buru udahan ya. Giliran aja maksiat kita. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Nah ini keuntungannya makanya tuh rada meningkat ya. 600 derajat. Tuh 600 derajat tuh. Nah ini beda jaraknya juga nih. Kalau tadi cuma sebatas antara langit dan bumi, nah kalau sekarang ini yang 600 1 derajat ini jaraknya sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batasan ketinggian aras. Bumi ini ngeliwatin, jadi 7 lapis bumi ke bawah sampai tembus lewat 7 lapis langit di atas aras. 1 derajat itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, pengertian daripada sabar maksiat bukan berarti kita lagi maksiat anteng. Bukan. Dengerin. Iya, tapi untuk maksiat mah jangan buru-buru. Pelan-pelan. Mudah-mudah terpengaruh, mudah terjerumus. Bukan iya gitu maksudnya. Bukan berarti ada kata Ustaz, kata Kiai, bahkan kata Nabi nih hadis kan ya. Yang diriwayatkan Sayyidina Ali. Katanya kayak kalau kita sabar dari maksiat dapatnya 900 derajat, ntar dijelasin ya. Udah sabar aja. Akhirnya dia udah antang di maksiat. Bukan gitu maksudnya. Jadi dia enggak mudah untuk mengerjakan terjerumus kepada kemaksiatan. Itu maksud daripada sabar maksiat. Kalau taat mah tadi justru kalau dia lagi ibadah jangan buru-buru udahan. Ini kan dibalik kadang-kadang ya. Kalau giliran taat mah malas, begitu udah ngerjain pengen buru-buru udahan. Benar nggak? Giliran maksiat kalau mau mah buru-buru, giliran udahan ntar aja. Nah, itu Nabi bilang, makanya nih sabar daripada maksiat mah luar biasa, derajat itu sampai 900 derajat ya. Nah, Besok jadi kubu kiri lu gitu. Nah, sedangkan nih 1 derajatnya ini bagaimana? Ini tadi 2 kali lipatnya sebagaimana tadi derajat yang diberikan kepada orang yang sabar ketika taat. Kan tadi ketika taat kan 1 derajatnya antara 7 lapis bumi dengan aras gitu ya. Nah ini mah 2 kali lipatnya, maka sampai 900. Karena memang di sini berat sekali orang. Karena umumnya gitu orang. Ketika maksiat mah mudah dia untuk kerjakan terjerumus, tapi ketika kembali sadar susah kan gitu ya. Nah makanya sekarang udah tahu nih. Jadi intinya kalau memang umum sabar musibah seperti tadi kita kekurangan ya, itu katnya dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan dipahami tentunya. Nah ketika pengertian taat nih kita harus sabar, itu jangan buru-buruan karena derajatnya tadi sampai 600 gitu ya. Dan untuk pengertian sabar daripada maksiat ini bukan berarti kita buru-buru ngerjain dan bukan berarti kita ketika lagi ngerjain maksiat itu kita jangan dilama-lamain, jangan betah istilahnya ya. Itu artinya maksudnya adalah jangan buru-buru kita ngerjain apalagi terjerumus tuh. Bahkan kan diantara ciri kebahagiaan seseorang nih, kalau kebaikan mah itu sekecil apapun, sebanyak apapun lupain ya. Kalau keburukan mah sekecil apapun ingetin. Nih, kebaikan kita baik kepada orang, khususnya kepada Allah, sebanyak apapun jangan diingetin, lupain. Sehingga kita ngitung-hitungan. Makanya bahagia. Tapi kalau banyak keburukan kita, kesalahan kita nih kepada orang lain, terutama ke Allah, sekecil apapun ingetin. Tujuannya nantinya kan nggak sembarangan, nggak mudah terjerumus. Begitu kan? Nah kalau orang lain nih kita, terutama Allah ya, baru sebaliknya. Ini kebaikan Allah ataupun orang lain sekecil apapun ingetin supaya kita pandai bersyukur, berterima kasih.
Tapi sebanyak apapun kesalahan orang lain, dosa orang lain ke kita, sebanyak apapun ya. Kalau Allah nggak salah ke kita, nggak pasti ini orang lain nih ya. Kalau Allah nggak mungkin salah. Itu sebanyak apapun lupain, jangan diingetin. Jadi nanti kita akan mudah untuk menerima maaf dia. Jadi kita lapang dada, santun kan gitu ya. Jadi indah hidup itu, makanya itu diantara rumus kerukunan hidup yang nanti bisa mengantar kebahagiaan dunia akhirat. Itu intinya kuncinya. Kalau kebaikan kita maka orang lain sebanyak apapun lupain. Nah, kalau kebaikan orang ke kita sedikit apapun ingetin. Nah, kalau kejelekan mah kejelekan kita nih ke orang lain sedikit apapun ingetin. Kalau kejelekan orang ke kita sebanyak apapun lupain. Paham? Itulah penjabaran daripada sifat irodat atau kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan paham manfaat. Insyaallah kita selamat berkah dunia akhirat. Mungkin ngajinya untuk malam ini cukup segini aja. Mohon maaf dan maklum subhanallah bihamdik asyhadu